Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan akan membahas mengenai profil singkat negara-negara ASEAN. Nah, ini Bapak buat dalam 3 bagian ya. Ini merupakan bagian pertama dan akan membahas 4 profil negara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Yaitu profil dari negara Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja. Silakan simak video ini dengan seksama ya, supaya mendapatkan pemahaman yang sempurna. Baik, mari kita bahas profil Indonesia. Nah, ini dia ya, identitas negara. Ada bendera dan lambang negara Indonesia, merah putih. Lalu, keadaan alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau mencapai 13.466. Luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Indonesia memiliki iklim tropis. Selanjutnya, bagaimana dengan penduduknya? Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi, dengan tingkat pertumbuhan minus 0,1% per tahun. Nah, penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana ya, atau program KB. Lalu bagaimana dengan perekonomiannya? Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Ekspor utama Indonesia yaitu dari sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah. Impor utamanya yaitu perkakas industri, farmasi dan kimia, barang elektronik, dan otomotif. Lalu bagaimana dengan sumber daya alam? Hasil tambang Indonesia itu terdiri dari minyak bumi, batu bara, timah, biji emas, biji besi, dan intan. Dari sektor pertanian, Indonesia itu menghasilkan padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Lalu ada juga bahan baku industri. Nah, kerjasama apa yang diselenggarakan oleh Indonesia? Secara bilateral, Indonesia melaksanakan kegiatan ekspor-impor dalam tataran regional, yaitu mengikuti dan sebagai salah satu pendiri ASEAN dan mengikuti APEC. Selanjutnya, dalam tataran multilateral, Indonesia mengikuti OPEC, GNB, dan PBB.
Selanjutnya kita akan bahas profil Brunei Darussalam. Nah, ini dia ya identitas negara. Ada bendera dan lambang negara Brunei Darussalam. Selanjutnya kita akan bahas keadaan alam. Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, yaitu Malaysia ya, negara bagian Sarawak itu. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam memiliki luas wilayah yaitu kurang lebih 5.765 km persegi dan beriklim tropis. Selanjutnya kita bahas penduduk. Penduduk Brunei pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduknya 0,1%. Nah, Islam merupakan mayoritas agama ya bagi penduduk Brunei Darussalam, yaitu lebih dari 60%. Diikuti oleh agama Buddha 12% dan Kristen 9%. Lalu dalam sektor perekonomiannya bagaimana? Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Wah, hebat ya Brunei Darussalam ini. Lalu kita bahas sumber daya alam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Sumber daya alam kedua terbesar berasal dari sektor perikanan dan pertanian. Nah, kerjasama apa yang diselenggarakan oleh Brunei Darussalam? Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Nah, selanjutnya kita akan bahas profil Filipina. Semangat ya semuanya. Alhamdulillah. Saya selalu semangat dalam Pertama, kita bahas identitas negara. Selanjutnya, kita akan bahas keadaan alam. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 30.000 km persegi. Garis pantainya sepanjang 36.289 km. Filipina memiliki jumlah pulau kurang lebih 7.107 ya, ini data tahun 2012. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau berdasarkan data tahun 2015. Nah, selanjutnya kita akan bahas penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Etnis mayoritas adalah Filipino. Apa itu? Campuran Melayu-Spanyol. Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Nah, dalam bidang agama, penduduknya itu sebanyak 85% menganut Katolik Roma, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%.
Selanjutnya kita bahas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina yaitu sebesar 6,2%. Nah, ini pada tahun 2015 ya. Perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, teknologi makanan, dan perikanan. Lalu bagaimana sumber daya alamnya? Sumber daya alam Filipina yaitu menghasilkan kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya menghasilkan padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka. Abaka itu apa? Sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Nah, selanjutnya kerjasama. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu, Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lainnya ke Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas profil Kamboja. Nah, ini dia ya, identitas negara. Ada lambang negara dan bendera negara Kamboja. Selanjutnya, keadaan alam. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja yaitu sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laos, timur dengan Vietnam, selatan dengan Laut Cina Selatan, yaitu tepatnya Teluk Siam, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Selanjutnya penduduk. Jumlah penduduk Kamboja yakni 15,4 juta jiwa. Nah, ini pada tahun 2015 ya. Pertumbuhannya sebesar minus 0,2% per tahun. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, ya, yaitu sekitar 85%. Lalu kita bahas perekonomian. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Saat ini, seiring dengan kondisi negara yang lebih stabil, perdagangan sudah mulai menunjukkan peningkatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas sumber daya alam. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian, yaitu menghasilkan beras. Lalu kita akan bahas kerjasama yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Kamboja. Secara bilateral, yaitu melaksanakan kerjasama politik dan keamanan dengan Indonesia dalam tataran regional mengikuti ASEAN, dalam tataran internasional mengikuti ESCAP, IAEA, IDA, IBRD, IFC, dan organisasi lainnya. Nah, itu dia ya profil Kamboja. Sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Maaf atas kekurangannya. Kita berdoa. Mama Taufiki Ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.